Minum dulu, Mbak. Kasih. Bisa buka ya? Saya bantuin ya. Mbak masih shock ya? Cukup. Tadi Mbak kesini naik apa? Naik taksi. Terus pulangnya? Gak tahu. Taksi lagi mungkin. Kalau saya temenin buat nunggu taksi, mau? Boleh. Saya takut nanti ada penjahat lagi. Mbak. Hati-hati, Mbak. Mau duduk lagi di sini. Mas, ayo. Oh, iya, Mbak. Iya, Mas. Kenapa lagi, Mbak? Cepet banget sih jalannya. Oh iya, maaf, Mbak. Kaki saya panjang. Pelan dong. Ntar kalau misalnya ada penjahat lagi gimana? Ya, makanya ini saya pantau nih, Mbak. 360 derajat. Udah pelan-pelan. Pak, pesenin taksi satu ya? Ah, iya Mas. Oke. Nih, datang taksinya. Gimana kalau supir taksinya jahat? Terus aku dihipnotis lagi kayak tadi. Duh, gak ada yang bisa nolongin aku. Kak, taksinya datang. Kamu ikut? Saya ikut. Iya, kamu ikut. Temenin saya sampai ke kantor. Saya nggak mau sampai ada penjahat yang mau ngambil uang saya lagi. Kesempatan nih. Gue bisa korek-korek keterangan lebih banyak dari Jihan soal Dipa Andika. Oke, saya ikut, Mbak. Yon, Jihan minta gue temenin dia balik ke Kusuma Food. Dia masih shock gara-gara dihipnotis tadi. Kesempatan sih buat gue biar bisa tanya-tanya soal Dipa dan anak buahnya. Tolong bawa balik motor gue ya. Kayaknya si Jihan masih cemas. Mas! Mas! Bang, Mbak, rambut saya kejepit, Mbak. tutup, ntar dijambret gimana? Tarik. Saya cuma mau beli minuman buat Mbak. Ih,
pacar tahu. Kalau dia lihat, dia malah salah paham. Lah, tadi kan dia sendiri yang bergeser ke dekat gue. Sabar Reza, sabar. Demi gali informasi soal Dipa Andika. Mbak, ngomong-ngomong, pacarnya Mbak kemana sih? Setiap saya ketemu Mbak tuh, Mbak nggak pernah selalu ada sama pacarnya. Kemarin waktu ke Prosop, kakinya sakit, pacarnya nggak ada. Terus Mbak ke Money Changer juga nggak sama pacarnya. Kan kalau sama pacarnya kan bisa lebih aman, Mbak. Ya nggak bisa. Dia tuh sibuk. Pacar saya, a.k.a. tunangan saya, dan calon suami saya, dia tuh sibuk. Dia tuh punya banyak urusan. Dia nggak ada waktu tuh untuk kesana kesini, mondar-mandir nggak jelas. Emang kerja di bidang apa? Coba Mbak. Usaha. Wah, keren sih. Pengusaha di bidang apa, Mbak? Bidang investasi gitulah. Kalau saya jelasin juga kamu nggak akan paham. Si Jihan udah mulai mau cerita nih. Banyak karyawannya? Ya banyak lah. Namanya juga perusahaan besar. Mbak kenal nggak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak? Sayang, aku boleh minta tolong sesuatu sama kamu. Minta tolong apa, sayang? Kamu ingat Hans kan? Anak buah aku. Iya, tahu. Kenapa, Hans? Kamu tahu kan? Ternyata dia itu maling. Maling? Jadi Hans itu ditangkap sama polisi karena dia mencuri barang di sebuah museum. Dan yang lebih parahnya lagi, dia juga korupsi uang perusahaan aku. My God. Kok dia keterlaluan banget sih, sayang? Makanya aku mau minta tolong sama kamu. Kalau misalnya ada yang nanya soal Hans, siapapun itu, kamu jangan bilang apa-apa. Aku nggak mau kamu kebawa-bawa dalam masalah ini. Dan buket dolar yang aku kasih ke kamu, aku takutnya nanti itu dijadiin barang bukti. Nggak mau, sayang. Apalagi sekarang buketnya udah aku tuker dari dolar ke rupiah. Tuh, udah kamu tuker lagi. Kalau sampai ada yang tahu, bisa-bisa kamu dibawa ke kepolisian. Iya, sayang. Aku janji aku nggak akan bilang siapapun. Oke, sayang. Makasih ya. Sama-sama, sayang. Mbak? Hah? Iya kan, harusnya Mbak kenal dong sama orang-orang yang kerja di kantor perusahaan tunangan Mbak. Ngapain saya kenal? Kerjaan banget sih pakai kenal-kenal sama semuanya gitu. Bukan urusan saya. Tapi kalau pacar Mbak kenal nggak sama karyawan-karyawannya? Aduh, kamu tuh kenapa sih? Kepo banget dari tadi soal tunangan saya. Ini ditanya semuanya. Kamu tuh apa sih? Intel, polisi. Ya kali Mbak, saya Intel. Masa Intel ada potongan rambutnya kayak gini Mbak? Bisa aja Mbak. Duh, malah curiga dia. Mending gue diem dulu deh. Ntar gue cari cara lain buat ngorek info dari si Jihan. Pak, kita mampir itu ya, eksklusif rental car yang di depan tuh. Baik, Non. Mbak, mau ngapain Mbak ke tempat sewa mobil? Udah, ikut aja. Oke. Totalnya berapa? Totalnya 62.000. Iya, Pak. Kembaliannya ambil aja.
Oh, makasih ya, Bu. Ini cewek random banget hidupnya. Tiba-tiba minta gue temenin dia naik taksi. Terus sekarang tiba-tiba mampir ke rental mobil. Aduh. Jadi untuk pemakaian dalam kota dan khususnya untuk pengguna wanita, saya sarankan sebaiknya pakai city car yang ini aja, Mbak. Jalannya lebih lincah, lebih hemat, dan parkirnya juga lebih mudah. Tapi kalau Mbak nggak mau nyetir sendiri, saya juga kebetulan menyediakan jasa sopir. Sopir-sopir saya di sini itu berpengalaman semuanya. Lebih dari 10 tahun mereka sudah berpengalaman sebagai driver. Tapi bahaya juga nih kalau dia naik mobil sendiri. Gue udah nggak punya alasan lagi dong buat deket-deket dia. Bisa gagal rencana gue cari info soal Dipa Andika. Saya cek engine dulu ya, saya nyalain dulu. Iya. mobilnya. Pak Jihan, emang Mbak yakin kalau udah naik mobil kayak gini otomatis jadi aman? Maksudnya? Ya, Mbak masih bisa dijelakain sama orang jahat tau. Kamu ini, masa jadi takut? Gak usah nakut-nakutin kayak gitu ah. Mbak, saya nggak nakut-nakutin Mbak, tapi ini fakta. Kemarin tas Mbak hampir dijamret sama orang. Tadi barusan Mbak di mall, Mbak tuh hipnotis sama orang, terus tabungan Mbak hampir aja 0, ludes. Nah, kalau misalnya Mbak sekarang naik mobil nih, ntar di jalan dipepet orang, dibegal sama orang gimana? Serem kan? Kurang diincer apa coba Mbak sama orang jahat itu? Iya juga ya. Apa aku cari supir atau bodyguard? Tapi cari di mana mendadak gini? Oh, apa aku minta tolong dia aja? Posturnya juga tinggi kayak jerapah. Terus aku juga lihat sendiri dia jago bela diri. Mbak, kenapa Mbak? Kok bengong? Kamu bisa nyetir kan? Bisa dong, lancar malahan Mbak. Oh oke, yaudah kalau gitu mulai hari ini kamu kerja sebagai supir dan juga bodyguard saya. Saya gaji kamu 5 juta. Mulai hari ini ya kerjanya. Dih, apaan sih dadakan banget Mbak? Belum juga nego budget. Mbak, saya ini bisa jadi driver, bisa jadi bodyguard juga. Double job Mbak, 2 kerjaan ini. Repot banget sih pakai nego-nego. Kamu tuh sadar nggak? Kamu tuh udah ngerusakin tas saya nih tuh masih rusak sampai hari ini. Udah deh nggak usah repot. Bersyukur harusnya saya gaji. Pak. Ya. Pak, Ya, bagaimana Mbak? saya mau deh sewa mobilnya 20 hari ya? Saran saya nih Mbak, jangan 20 hari Mbak, lebih mahal. Kalau bisa sih langsung sebulan aja, jadi lebih murah, lebih hemat. Bagaimana? Yaudah deh, sebulan. Nah, gitu dong, lebih bijak. Yaudah, sekarang kita urus administrasinya di dalam ya. Mari. Bener-bener random banget nih cewek. Tapi nggak apa-apa deh. Siapa tahu dengan jadi supir pribadinya Jihan, gue punya banyak waktu buat gali informasi lebih dalam soal Dipa Andika. Silakan Mbak. Akhirnya ada mobil yang bisa antar jemput aku kapanpun. Aku nggak perlu panas-panasan naik ojek lagi. Ditambah, aku punya supir pribadi sekarang. Kalau Vina aja nggak punya. Kamu ngapain? Kok ikutin saya sih? Udah saya kerja dulu, kamu tunggu di tempat yang ada sinyalnya. Biar gampang saya telepon kamu. Siap Mbak. Ya. Semangat Mbak. Ya, Cak.
Sen, gue barusan nanya Jihan soal karyanya Dipa. Cuman Jihan bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Entah deh, dia tuh bilang beneran atau bohong. Gue juga nggak tahu. Udah pasti bohong itu. Dipa pasti wanti-wanti ke Jihan. Lu terus tanyain ke Jihan ya. Gali lebih dalam lagi. Tapi ingat hati-hati. Jangan sampai Jihan curiga sama lu. Oke, Sen. Itu dulu aja. Ya.